nggak ketemu, dapat kabar baru di Indonesia. Tuhan Yesus digoyang. Dengar semua nggak? Dengar ya. Tapi saya juga ada pertanyaan, saudara. Ketika saudara ditanya, kalau nggak ada Yesus, bagaimana sih wujud gambar Allah itu? Gimana Allah? Coba, saudara jangan bayangkan Yesus dulu ya. Kalau nggak ada Yesus Kristus, ketika ditanya sama orang, bagaimana wujud Allah? Apa jawab kita? Coba, kalau nggak ada Yesus Kristus, ketika ditanya, engkau mempercayai Allah, gimana wujudnya? Ada yang bisa jawab? Pasti bilang ya, Allahnya digambar, yang suka ikan, gambar Allahnya ikan. Yang kelihatan kebo digambar kebo. Yang kelihatan apa digambar apa, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tidak ada gambaran pasti siapa itu Allah. Ya. Tapi kita nanti pelan-pelan ya. Kita lihat dulu. Judul hari ini adalah gandum dan lalang. Ini khotbah sudah lama, tema sudah lama sekali, gandum dan lalang. Ya. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Tema yang sangat lama, tema klasik sejak zaman kita sekolah minggu, gandum dan lalang. Ya. Tapi saya mau kita kembali ke dasar lagi hari ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh telah melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkan keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itulah aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Cerita yang lama. Siapakah lalang? Siapakah gandum? Lalang dan gandum sama. Ladangnya pun juga sama. Ya, kita sambung dulu. Ayat 38. Ayat 36, sorry. 36. Ayat 36 ya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang dan ladang itu. Yang menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Siapakah anak manusia? Yesus Kristus. Lalang ialah, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuhlah yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Ya. Singkat cerita, saudara pikir saudara adalah gandum semua. Saudara pikir lalang itu orang dunia. Dunia pada zaman itu adalah Yerusalem, orang Yahudi dan orang Israel. Pada zaman ini, ladang adalah gereja. Ya, ladang adalah gereja. Ladang dan gandum apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Kok sampai nunggu masa panen? Gandum memiliki buah bulir untuk kehidupan, untuk menjadi makanan dan memberi kehidupan kepada orang yang memakan. Tapi lalang tidak ada hasilnya. Saudara jangan heran hari-hari ini di gereja. Kelihatannya sama-sama tumbuh, sama-sama dapat firman, sama-sama memperkatakan firman. Ujungnya pada saat masa panen, buahnya kemana arahnya? Jangan-jangan malah tidak berbuah. Coba lihat hari ini. Sama-sama tumbuh, kita nggak tahu. Tapi Tuhan bilang, tunggu sampai panen. Gandum pasti berbuah.
Gandum pasti berbulir, tapi lalang sampai pada akhirnya cerita omong kosong. Lalang tidak pernah menghasilkan benih, tidak pernah menghasilkan buah dan bulir. Apa contohnya? Coba, banyak rasul-rasul yang menulis Kolose 3 ayat 1, pikirkanlah sorgawi yang dikhotbahkan dunia. Sama-sama di gereja, sama-sama firman, tapi isinya tidak ada. Yang saudara dikhotbahkan cuma apa isinya? Kenikmatan hidup, kekhawatiran, dan kekayaan. Hari ini kekhawatiran, kenikmatan buat panik orang. Khotbah macam apa coba? Tiap hari imanmu grafiknya naik, makin naik, makin naik. Ketika engkau mengenal siapa Tuhan, engkau akan makin cinta. Coba, kalau hari ini saudara ditawarkan lalang tidak menghasilkan bulir, artinya cuma omongan kosong, walaupun sama-sama bertumbuh, ada daunnya, tapi tidak pernah menjadi benih yang bisa dimakan. Sama dengan orang mengkhotbahkan. Saudara dikasih khotbah, isinya cuma dunia tok, nyampe gak kepada kekekalan? Tidak akan sampai, tidak akan pernah sampai. Jangan-jangan hari ini para pengajar juga bisa jadi gandum dan jadi lalang. Umat pun juga sama, dia bisa jadi gandum dan bisa jadi lalang, tergantung tempat. Ketika seorang pengajar memberikan pengajaran, buahnya mengarah kepada kekekalan. Umat juga sama. Ketika umat pertobatannya membawa dan mencari Tuhan, tujuannya supaya berbuah untuk kekekalan. Tapi kalau konsentrasinya berubah, seorang pengajar hanya tumbuh daun, tidak ada buahnya, engkau adalah lalang. Yang menebar adalah iblis bapakmu. Kita mau jadi yang mana sekarang? Karena ayat ini nyambung. Nanti ya, ayat saya lanjut ya. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. 40-nya, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya. Jelas ya? Dia tidak peduli orang di luar kerajaan, tapi Yesus sangat peduli dengan orang yang membuat ulah di dalam kerajaan. Nggak masalah, tapi ingat, nanti Yesus punya penghakiman dan punya pengadilan sendiri. Biarin nanti. Duanya saya lanjutkan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara pernah nggak orang takut sampai gigi gemeretak? Pernah bayangkan nggak ketakutan sampai gigi saudara gemeretak? Pernah bayangkan? Kalau saudara belum pernah bayangkan, cobaan bertingkah. Nanti ketika kertakan gigimu didengar oleh semua orang dan bersama-sama mengertakkan gigi, serem. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Di dalam kerajaan Bapa mereka, siapa bertelinga adalah mendengar. Hari ini kita nggak kelihatan. Seakan-akan semua gereja sama. Ya kan sama kan? Coba kalau kita sekarang bicara tentang gereja, kalau orang yang menyandang sebagai hamba Tuhan, isi khotbahnya tentang kebenaran nggak? Ada nggak hari ini hamba Tuhan atau pengkhotbah atau pengajar yang khotbahnya tidak kebenaran? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya terlihat dari firman. Semuanya. Moralnya baik nggak? Yang diajarkan? Semuanya baik. Mengajarkan moral, mengajarkan kebaikan. Ya kan? Semuanya tumbuhnya sama karena bahannya sama, firman. Tapi yang membedakan buahnya mengarah kemana? Membuat engkau tersesat kepada dunia atau kepada sorga? Konsentrasi kepada sorga apa dicegat sama dunia? Ini ayat terakhir ya, saya bacakan ini tadi.
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Siapa yang buat anak-anaknya Tuhan harus kembali ke surga, tersesat di dunia ini, muter-muter gak karu-karuan, menjadi cinta dengan dunia, apalagi di dalam kerajaan Tuhan. Tuhan nunggu. Kapan nunggunya? Nanti. Ya, saya lanjut Wahyu 16 ayat 13 sampai 16. Saudara jangan berpikir Harmagedon, bangsa ini, bangsa itu perang. Itu cerita khayalan, ya. Tapi apakah Harmagedon? Ya. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu. Itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kudus. Kalau kita baca di Matius, hari Allah yang Maha Kudus kapan waktunya? Ketika gandum dan lalang, yang lalang diikat untuk dibakar, gandum diberikan upah. Ya, ingat loh, ini timingnya sama. Siapakah nabi palsu yang disertai dengan perbuatan ajaib? Saudara pasti bisa nangkep. Oh, berarti banyak, bakal banyak nabi-nabi palsu, bakal banyak hamba-hamba Tuhan. Siapakah raja-raja? Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja. Siapa raja-raja menurut saudara hari ini? Coba, siapakah raja-raja? Siapa raja-raja? Hah? Raja-raja negara-negara, tapi siapa? Siapakah engkau hari ini? Siapakah saudara hari ini? Siapa kita hari ini? Kita adalah engkau anak Allah, aku anak Allah, engkau anak raja, aku raja-raja. Adalah para pemimpin-pemimpin yang memiliki masa begitu banyak, yang memiliki kekuasaan, apalagi di dalam kerajaan Allah. Siapa raja-raja? Para hamba-hamba Tuhan yang bukannya roh Allah ada di dalam dirinya, tapi roh-roh setan. Mereka berpikir sekarang, oh nanti akan bertempur bersama Tuhan. Jangan, itu pikiran salah. Jangan-jangan kau lalang dan kau gak sadar engkau dibawa kemana. Teruskan ya. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Kalau bangsa-bangsa perang tidak seluruh dunia, tapi ini seluruh dunia, ya. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kudus. Kata Yesus, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan ia berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Yesus yang diagung-agungkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buat orang-orang yang tidak siap sedia, dia datang sebagai apa? Pencuri. Untuk apa dia datang? Ya. Lalu ia mengumpulkan mereka di suatu tempat. Dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ternyata siapakah lawan kita hari ini? Umat kudus bersama malaikat berperang bersama Yesus Kristus untuk mengalahkan nabi-nabi palsu dan raja-raja, ya, yang hidupnya tersesat di dalam keduniawian. Ini bahaya. Hari ini iman kita mulai diconong-conongkan macam-macam. Sekarang kita belajar dulu dengan pengajaran yang aneh-aneh hari ini. Ya. Apa pendapat Paulus tentang berita hari ini bahwa Yesus hanya seorang utusan? Ya kan? Ini sekarang lalang dan gandum sudah kelihatan arahnya kemana. Tapi kita postpone dulu, kita skip, simpan dulu ya. Kita sekarang tanya, Paulus sangat-sangat hebat dalam ilmu agamanya, dia sangat hebat. Apa pendapat Paulus tentang Yesus Kristus? Apakah dia seorang hamba? Apakah dia seorang anak? Atau dia bapak sendiri?
Ya kan? Kita selalu baca 1 Yohanes 5:17. Bapa, Firman dan Roh Kudus ketiganya satu. Kekristenan muter-muter di tas Yohanes, oke, kira seperti sendiri. Yang tepuk tangan lalang, bosnya lalang tepuk tangan, kekiran diri Kristen. Tapi kita tanya, apa pendapat Rasul Paulus yang begitu hebat dalam menerangkan siapa Yesus Kristus? Yohanes sangat jelas, tapi kita pikir Yohanes hanya sendirian yang mempertahankan bahwa Yesus adalah Sang Bapa. Orang berpikir Matius, Markus, Lukas, Yesus hanya seorang utusan. Bukan begitu maksudnya, ya, bukan begitu. Ini pelan-pelan. Apa kata Paulus? Selama ini belum pernah dengar kan kata Paulus kan? Pernah dengar? Belum pernah kan? Efesus 1 ayat 16. Efesus 1 ayat 16. Ini Rasul Paulus yang kitabnya kita baca di dalam Perjanjian Baru, ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, kata orang-orang Efesus, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Kira-kira Rasul Paulus doanya pada siapa ini hari ini? Pada Bapa terpisah, pada Yesus anak, ada pada Roh Kudus atau apa? Kita lihat ayat 17-nya. Dan aku meminta kepada Allah Tuhan kita, siapa namanya? Yesus Kristus. Diterangin lagi enggak? Yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ternyata sejak zaman dulu banyak orang yang belum mengenal Yesus, sekalipun ngomongnya Yesus. Ini Paulus. Saya ulangi ya, 16 ya. Dan aku pun tidak berhenti. Berarti berulang-ulang doanya, ya. Aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Permasalahan yang sama diingat-ingat bersama Paulus. Apa ini? Dan aku meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai diterangin, Bapa yang mulia itu. Ada enggak hamba? Ada enggak utusan? Atau ini adalah satu kesatuan yang ketiganya adalah satu? Masih kurang dapat jelasan seperti ini. Tapi memang kalau enggak mendapat wahyu dan tidak mendapat rahmat, enggak akan ngerti memang. Ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Masih terombang-ambingkan dengan begini. Kira-kira apa yang membuat Paulus mengerti bahwa Yesus itu adalah Bapa dan Dia Tuhan sendiri? Dia bukan seorang utusan. Kalau diutus Tuhan bisa suruh siapa saja. Ada Samuel, ada Elia, ada Musa. Itu hamba. Kelahiran mereka biasa. Kehidupan mereka biasa. Kematian mereka biasa. Kenaikan mereka nggak ada yang sehebat Yesus Kristus. Coba, mungkin disetarakan dengan Elia kenaikannya, tapi kelahiran Elia biasa. Tidak ada nubuat tentang kelahiran Elia. Tapi Yesus Kristus, kelahirannya sudah dinubuatkan, kehidupannya dinubuatkan, kematiannya dinubuatkan, sampai dia naik ke surga pun sudah dinubuatkan. Makanya seringkali Yesus mengatakan ada tertulis. Sekarang ketika kita ditanya, kalau nggak ada Yesus, bagaimana Tuhan? Bagaimana berdoamu? Ketika kau ditanya, oke, engkau percaya sebagai Tuhan Yesus, bagaimana rasa percaya? Hari ini kita belajar dari dasar. Mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya? Yuk belajar. Makanya selalu bicara ada tertulis. Lukas 24 ayat 27. Di mana kita bisa mencari Tuhan hari ini? Coba. Kita ini menjadi Kristen.
Kita nggak mau jadi lalang, kita mau jadi gandum. Ya. Tapi di mana kita belajar tentang siapa itu Tuhan? Di mana tempatnya? Di pasar, gereja, atau dicari di dalam firman? Cari di dalam firman. Ayatnya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara mau cari Tuhan, ayo cari di dalam kitab-kitab lama. Ada nggak Yesus? Nah, saya ajari caranya sebentar. Mungkin waktu nggak cukup, tapi coba kita belajar. Ya, ketika ada firman Mazmur 105 ayat 4, nggak usah di ini, saya bacakan aja. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Di mana carinya? Carinya di firman. Carinya di dalam firman, supaya saudara yakin. Nih, coba. Kita harus runtut, siapa sih Yesus ini? Kepada siapa Allah pernah berjanji? Kepada siapa Allah pernah berjanji bahwa Yesus akan ada di dunia ini? Kepada siapa? Harus urut ya, saya kasih urut dulu nih. Kepada iblis. Kejadian 3 ayat 15. Kepada lawannya, dia sudah ngomong duluan. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sekarang harus kita cari keturunannya dari perempuan ini, siapakah yang bisa melawan si iblis? Ya, ini janji. Ini masih universal, keturunan Adam dan Hawa. Ya kan? Masih belum kelihatan siapa ini keturunannya yang sanggup meremukkan kepala ular. Harus cari dulu. Ya, karena firman diberikan kepada bangsa Israel dan orang Yahudi, kita cari. Kejadian 17 ayat 7. Dengan catatan sejarah yang begitu rinci, supaya kita bisa menerangkan. Kita nggak salah orang bahwa ini adalah Allah, Tuhan yang menjadi manusia, nggak ujuk-ujuk, ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, akunya Tuhan, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, tidak bisa dirubah, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Siapakah Allah keturunan? Kan harus dicari lagi nih. Oh, ternyata janji kepada Abraham. Berarti pada keturunannya Abraham. Dicari lagi. Siapa keturunannya Abraham yang mendapat janji? Ismail, Ishak, dari siapa? Runtut lagi. Yakub. Ya. Yakub anak dari Ishak. Ya. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan pernah beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahannya dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Oh, ternyata muncul yang diperjanjikan anak dari Yakub. Siapa anaknya? Dari suku Yehuda, dari anak Yehuda akan berlangsung yang memerintah dengan tongkat kerajaan yang tidak akan pernah terputus. Yehuda lah lambang pemerintahan di antara kakinya sampai, ada katanya, sampai dia yang datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa yang menjadi suku Yehuda? Turun lagi, Daud, ya kan? Tapi ada yang berhak. Yang berhak ini siapa? Ya, keturunan Yehuda kita lihat 2 Samuel 7 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Pada hari itu Daud dapat firman. Siapa yang akan mendirikan rumah Tuhan? Salomo. Tapi kerajaan Salomo tidak akan
selama-lamanya. Dari keturunan Daud, Salomo, masih ada keturunan lain yang akan menjadikan kerajaan yang selama-lamanya. Kira-kira siapa? Kita baca di Mazmur 72. Ya, Daud sangat dihormati bagi orang Israel. Daud punya anak juga sangat dihormati juga. Ya, judulnya dari Salomo. Tapi yang nulis kira-kira siapa doa ini? Dari Salomo. Kira-kira kita baca ya teman-teman ya, supaya kita paham ya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Salomo berdoa untuk siapa? Salomo berdoa untuk siapa ini? Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Duanya. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Ini raja biasa masih belum kelihatan kan ya. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, dan menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Khotbah Yesus pertama kali di bukit untuk orang miskin. Ya, lawan Yesus adalah para pemeras-pemeras, ahli-ahli Taurat, imam-imam yang suka memeras janda-janda dan anak-anak yatim. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari. Ada nggak orang yang hidupnya sepanjang masa selama matahari ada, dia tetap hidup? Ada nggak? Nggak ada. Siapakah yang dimaksud di sini? Dan selama ada bulan, turun temurun. Ini doa yang selalu diucapkan. Mazmur itu selalu dibacakan setiap hari Sabat sama orang-orang Israel, ya, sama orang Yahudi selalu dibacakan. Kiranya ia seperti hujan yang turun di atas padang rumput, seperti dirus hujan yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Di mana ada zaman damai sejahtera? Di mana ada zaman ada keadilan yang begitu luar biasa? Zaman siapa? Yesus. Ya. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kerajaan Salomo belum nyampe ke ujung bumi, tapi kerajaan Kristus, keturunan dari Daud, sampai di mana kerajaannya hari ini? Sampai seluruh dunia. Namanya kerajaan surga. Ya. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Sheba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Siapakah yang bisa seperti ini? Yesus Kristus. Coba lihat ayat 14-nya. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Bayangin, darah saudara di mata Tuhan sangat berharga, tapi buat kita darah Tuhan terlalu berharga untuk dicurahkan. Ini loh. Hiduplah dia. Kiranya dipersembahkan emas dari Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa, diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Gandum lagi harus berkembang dan berbulir. 17. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Bayangin, kepada siapa ini? Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya, dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Tidak ada Allah yang lain.
Dialah Yesus Kristus. Ya. Dan terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Masihkah kita ragu kalau itu Yesus Kristus Allah sendiri? Ketika Allah jadi manusia, saudara pikir itu ujuk-ujuk? Enggak, sudah ada janjinya. Mazmur 113 ayat 5 dan 6. Mazmur 113. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang ada di tempat tinggi? Coba. Nggak ada kan Allah seperti Allah kita di tempat tinggi? Tapi coba perhatikan ayat 6-nya. Ayat 6-nya coba. Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit. Allah disebut di tempat tinggi, merendahkan diri untuk melihat ke langit. Di mana posisinya? Kalau dia bisa melihat ke langit, di mana dia posisinya? Di bumi. Pada waktu dia di bumi, dia juga bisa melihat ke bumi. Siapakah yang sehebat itu? Hanya Yesus Kristus dan Allah sendiri. Dua kedudukan diambil, dirangkum jadi satu. Sekalipun aku di sorga, aku merendahkan diri ke bumi untuk melihat langit, dan aku juga bisa melihat bumi. Jadi ada rentetan dan urutan, tidak serta-merta. Kok orang bisa menyatakan hari ini Yesus hanya seorang utusan? Banyak orang terkecoh juga, saudara. Banyak orang terkecoh ini, ya. Nih contohnya, Kisah Rasul 3 ayat 26. Banyak orang terkecoh dengan tulisan. Seakan-akan ketika ada tulisan utusan, bahwa Yesus hanya utusan. Ketika ada tulisan tangan kanan, coba misalnya nih sekarang. Kalau Allah mengatakan tangan kanannya menyelamatkan, apakah tangan kanannya Allah dipotol terus jalan sendiri tangannya? Siapa tangan kanan Allah? Siapa yang menjadi tangan kanan Allah? Kalau orang mengatakan ini tangan kanan Allah, apakah dia bukan Allah? Ya dia Allah sendiri. Kalimat dunia gak ada yang menjabarkan bahwa karena dia melaksanakan tugas dari Allah, sehingga ditulis dia diutus untuk melakukan apa yang Allah mau. Padahal dia tangannya sendiri. Coba misalnya sekarang kita bego-begoan ini, tangan saya lepas, tangan ini belanja ke pasar. Orang tahu tangan saya ada materai cincin, itu saya. Orang anggap itu tangan atau itu anggap saya. Mata kita melihat bentuk yang berbeda dari saya, tapi anggapannya itu adalah saya. Mata kita itu terbatas. Kita tuh mau jadi Allah gimana caranya? Gak akan mampu. Dengan cara paling gampang hari ini, Yesuslah wujud gambar Allah, yang paling gampang yang bisa kita lihat dan yang bisa menjadi bahan kita untuk mengenal siapa itu Allah. Yesus gak serta-merta. Ini coba Kisah Rasul 3 ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan, bunyinya apa nih? Hambanya, dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali kepada kejahatanmu. Apa benar hamba ini terjemahannya? Coba lihat aslinya. King James, bisa nanggung King James? Gak bisa ya? King James bilangnya begini, unto you first God having raised up his son. Jadi tidak pernah ditulis hambanya, tapi his son. Ya. Ini King James ya, luar biasa banget. Bukan menulis hamba tapi his son. Hubungan bapak dan anak pun juga gak ngawur. Bukan awur-awuran tiba-tiba bapak dan anak, enggak. Saya kasih ayatnya nih. Mazmur 89 ayat 26 atau ayat 27 di sini. 26 ayat 27. Jadi semuanya Mazmur 89 ayat 27. Coba yang ke-6-nya. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Siapa dia yang bisa meredakan ombak dan gelombang? Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Semua yang Yesus lakukan ada tertulis 27-nya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku dan Allahku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya orang yang bisa memanggil Bapa dan
disauti, itu baru orang yang benar-benar dia dari Tuhan. Banyak nggak orang yang bisa memanggil Bapak pada hari itu? Zamannya orang-orang dulu, dia ingin menjadi seperti orang ini, memanggil Bapak, Bapak. Makanya ada orang bernama Barabas, ya kan? Ada nggak yang nama Barabas, seorang penjahat? Bar itu anak, Abbas itu bapak, anak bapak. Banyak orang mengklaim siapakah dia. Tapi kalau Tuhan nggak jawab, nggak bisa. Ayat 28-nya. Ketika ada orang menyebut engkau bapakku, tidak bisa satu pihak. Saya boleh menyebut bapak. Misalnya sekarang Pak Ruben manggil bapak. Pak Ruben mikir, engkau duduk anakku, engkau bukan anakku, aku nggak akan menjawab. Tapi hanya satu orang yang dia klarifikasi, diverifikasi, benar sudah. Ayat 28 ya. Respon Bapak di surga, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Harus ada konfirmasi dari Bapak sendiri. Siapa yang pernah menyebut Bapak dan dikonfirmasi oleh Bapak sendiri? Apa konfirmasinya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepada siapa suara itu terdengar? Hanya pada Yesus Kristus. 2 kali suara itu terdengar, ketika Yesus dibaptis dan ketika di gunung. Ada Musa dan Elia. Petrus melihat, kudirikan kemah ya Tuhan ya. Katanya Allah apa? Dengarkanlah dia, inilah anakku yang kukasihi. Nasibnya Musa dan Elia bagaimana? Tidak ada urusan Tuhan ketika Yesus yang berhak hadir. Dengarkanlah dia. Kurang jelas ketika saudara ditanya, engkau yakin dengan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Saudara yakin? Itu Tuhanku tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Sehingga kita gak akan terombang-ambing, gak ada mujizat, gak ada pertolongan kayak. Tapi kita yakin dia adalah gembala yang baik. Tugas seorang gembala yang baik mengantar ke padang rumput hijau, memberikan air kehidupan. Percayalah itu ya. Masih kurang yakin sama Tuhan Yesus Kristus? Waktunya gak cukup memang ini ya. Sekarang kembali ke lalang dan gandum. Paulus mengajarkan bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia. Kalau ada orang yang menganggap Yesus bukan seperti ini, berarti dia menghujat apa yang Paulus tulis. Berarti dia tidak percaya apa yang Paulus saksikan. Menghujat Roh Kudus kan? Paulus ketika menulis surat di Efesus sampai dijadikan kitab, penuh dengan Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus? Ketika Paulus nulis surat Efesus dan kita jadikan surat di kitab suci, ada Roh Kudus atau tanpa Roh Kudus? Ada Roh Kudus. Jangan sampai bicara, aku nulis buku karena lidah tidak bertulang sehingga bisa diralat. Itu yang lalang tadi. Lidah tak bertulang bisa diralat, bukunya ditarik. Enggak. Ini tidak akan pernah bisa ditarik. Apa yang tertulis tidak akan pernah dirubah. Amen. Ketika orang berusaha merubah tulisan dan catatan Paulus, siapakah yang dia dukakan? Makanya ada firman, kalau engkau mendukakan anak manusia, Yesus gak peduli. Aku gak akan menghakimi engkau di sini. Tapi engkau mendukakan Roh Kudus. Siapa yang sanggup mengampuni engkau tidak akan diampuni di sini, tidak akan di surga. Kalau engkau tidak meyakini roh apa yang ada di dalam Yesus Kristus dan siapakah dia, engkau menghujat Roh Kudus dan dosamu tidak akan diampuni. Ya, baca Matius 12 ayat 31. 10 menit selesai surah ya. Sebab aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Bagaimana? Yesus biasa. Tapi ketika Allah yang di dalam Yesus Kristus, engkau gak percaya kalau itu Allah, gimana ceritanya coba? Dari kesaksiannya Paulus, jelas Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa.
Terus kita bilang, bukan, Yesus utusan. Engkau berbeda dengan Paulus. Kira-kira Paulus mabuk menulis surat ini? Sampai dia bilang, aku harus berdoa dan meminta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kurang apa coba? Terus hari ini dirubah gak karuan. Dirubah edan-edanan. Yang satu Trinitas, yang satu Oneness. Ini sekarang muncul lagi aneh-aneh. Sudahlah, percayalah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya satu. Amin. Engkau gak akan mampu menjabarkan siapa itu Allah tanpa Yesus Kristus. Engkau gak akan pernah melihat wujud Roh Kudus bagaimana bentuknya tanpa melihat Yesus Kristus. Yesus berada di tengah. Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Roh Kudus yang tidak kelihatan menjadi memori buat kita bahwa Roh Kudus seperti Yesus Kristus. Jadi bukan hal yang aneh. Kita hari ini tidak akan pernah bingung, Allah bentuknya gimana? Yesus Kristus. Siapakah engkau? Aku seperti Kristus. Makanya Yesus butuh Yesus hari ini. Dia butuh Kristus. Dia tidak butuh pendeta-pendeta. Dia butuh Yesus. Matius 28 ayat 20. Jadikan semua bangsa muridku bukan dengan omongan, tapi 20 yang saudara baca. Jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka untuk mengamati apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus sudah memerintahkan, dilakukan enggak? Orang ngomong biasa, makanya dikembali. Orang ngomong kebenaran moral baik biasa. Tapi perintah Tuhan yang sudah dilakukan itu yang luar biasa. Amen. Yang membuat kesaksian itu. Saudara jangan bangga loh. Ada hamba Tuhan sekalipun hebat, moralnya baik, masih banyak yang lebih baik. Tapi yang menjalankan perintah Tuhan itu yang lebih baik. Amen. Ingat ya, banyak kebenaran hari ini masuk ke dalam kepalsuan, atau kepalsuan dibungkus dalam kebenaran. Ini yang paling bahaya. Itulah lalang dan gandum. Gandum itu walaupun dia kelihatan terseok-seok, tapi menghasilkan bulir. Tapi lalang yang kelihatannya cepat bertumbuh, tidak ada bulirnya. Jangan heran, lalang cepat gak tumbuhnya? Tadi yang petani tadi, padi sama ini misalnya padi sama lalang cepat mana tumbuhnya? Kan cepat lalang, tinggi. Jangan heran, jangan kaget. Ya, semua itu hari ini Tuhan diam. Pengkhotbah 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Anggaplah kita belum pengalaman. Biarlah hatimu bersukaria pada masa mudamu. Turuti keinginan hatimu dan pandanglah matamu, tetapi ketahuilah, karena segala hal ini Allah akan membawa engkau kepada pengadilan. Pengkhotbah 12:13. Akhir kata dari segala yang didengarkan ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban semua orang. Karena Allah akan membawa perbuatan ke pengadilan yang berlaku segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau jahat. Siapa yang punya hak untuk mengadili? Perjanjian Lama kita baca dulu ya. Perjanjian Lama sudah ya. Saya kasih lagi Perjanjian Lama satu lagi. Yesaya 1:27. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil. Orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang yang berdosa akan dihancurkan bersama. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis saja. Jangan dipikir saudara sekali selamat tetap selamat. Tidak ada istilah seperti itu. Ya, anugerah Tuhan itu ditawarkan gratis. Anugerah apa? Anugerah keselamatannya. Ini loh, dulu kita susah payah untuk meraih keselamatan harus melakukan Taurat. Hari ini ditawarkan. Nih, saya permudah. Namanya dipermudah menjadi anugerah terbesar. Keselamatan itu, pengampunan dosa, hanya cukup mengimani Yesus Kristus sudah bisa diampuni. Itulah anugerah. Tapi perlu nggak tindakan kita untuk mengimani? Perlu. Perlu nggak dijaga sesuai dengan apa Yesus perintahkan? Perlu. Jangan asal-asalan. Ya. Perjanjian baru catatnya apa? Matius 12:36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Apapun kata-kata, kalau itu tidak ada ujungnya,
tidak ada buahnya, engkau bertanggung jawab penuh pada hari penghakiman. Siapa hakimnya nanti? 2 Korintus 5 ayat 10, baca dulu. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya, jika hidupnya ini baik atau jahat. Yesus sabar nunggu, dia komitmen dengan firman-Nya. Aku nggak menghakimi di bumi, tapi nanti aku tunggu engkau. Ya, aku tunggu engkau. Yakobus 2:12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Inilah penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara jangan kaget kalau penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Rumah Tuhan duluan yang hadir. Mana yang ada ayatnya? 1 Petrus 4:17. Saya bacakan supaya kita ini tahu Yesus itu luar biasa. Karena sekarang ini telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Tuhan sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. Jika penghakiman dimulai pada kita, bagaimana kesudahan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Tidak percaya Injil Allah itu jangan berpikir bahwa aneh-aneh. Ketika Paulus memberikan kesaksian, satu kesaksian tadi, banyak orang melintir, itu pun sudah nggak percaya pada Injil. Surat Paulus Efesus masuk di dalam Injil, masuk kan? Tapi kalau ada perbedaan pendapat dengan Paulus di luar Injil, engkau artinya tidak percaya kepada Injil yang disampaikan Paulus. Engkau hendak menjadi raja-raja dunia. Engkau hendak memberikan doktrin-doktrin karangan-karanganmu sendiri supaya kau makin populer. Tidak berlaku. Ya, tidak berlaku itu. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Orang fasik jangan berpikir orang yang aneh-aneh. Orang fasik sudah baca firman tapi nggak tahu siapa Yesus. Sudah mendengar firman, nggak tahu siapa Yesus dan apa yang diperintahkan. Itu orang fasik. Orang berdosa jangan diurus. Ya, saudaralah yang harus menobatkan orang berdosa. Wahyu 15 ayat 4 menutupnya. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu? Coba bayangin, ketika engkau mengatakan Yesus bukan Tuhan, engkau mendowngrade nyawanya dia. Darah yang terbayar terlalu mahal. Orang yang menebus, orang yang menyelamatkan, engkau bilang dia bukan juru selamat. Juru selamatnya Yahweh. Katakan kepada orang yang bicara Yahweh. Yahweh bukan bahasa Ibrani. Tidak pernah ada kalimat Yahweh. Yahweh itu orang mau menyebut, mempermudah bahasa. Yod Hevaveh dipermudah menjadi Yahweh, Yahvah. Itu hanya orang-orang tahun 1500. Katakan kepada orang-orang yang bilang Yahweh, Yahweh, engkau tidak mengenal firman. Engkau hendak menjadi pengajar aneh-aneh. Engkau hendak membawa doktrin baru yang tidak sesuai dengan Alkitab. Bahasa surga, bahasa Ibrani, bahasa sudah jangan percaya. Apa yang tidak tertulis jangan percaya. Ya. Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu? Setiap kali saya menyebut nama Yesus dan saya diperbolehkan ngomong nama Yesus, suatu kebanggaan. Siapa saya? Siapa saya Tuhan ketika aku boleh memperkatakan nama? Tapi banyak orang ketika menyebut nama Yesus sembarang, nggak apa. Tapi ingat, siapa yang nggak takut ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Saya bukan main-main. Setiap kali saya menyebut nama Yesus, hati saya nggak akan mampu. Gimana coba? Gimana saya balas? Nggak akan mampu. Tidak akan pernah saya mampu. Wujud cinta kasih Allah tergambar jelas lewat Yesus Kristus.
Nggak ada gambar lain, hanya Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, hanya Yesus Kristus. Jangan mau mendengarkan perkataan lalat yang kelihatannya tumbuh hijau tapi tidak berbuah. Kita kembali kepada Dia. Yakinlah Yesus Kristus adalah Allah sendiri, Tuhan yang menyelamatkan. Yesus Kristus tangan kanan Allah, Dia adalah Allah sendiri. Jadi tidak usah bingung ya. Ada satu lagu penutup Yesus Kristus ya. Mungkin apa bisa bantuin? Lagu ini bukan suatu kebetulan. 2-3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, kita selalu dapat rema tentang lagu siapa itu Yesus Kristus. Hari-hari ini kita nggak usah khotbah, kita nyanyi aja sudah. Kelahiranmu ditunggu dan dibenci, kehidupanmu jadi teladan dan bertentangan, kematianmu jadi bukti kasih dan berbantahan. Kebangkitanmu membuktikan segalanya, kenaikanmu ke surga membuktikan kemuliaanmu. Semua kejadianmu tertulis jelas. Siapakah engkau ini sampai membuat iblis gemetar, sampai membuat dunia terguncang? Ku yakin Engkaulah Bapa, ku yakin Engkaulah Firman, ku yakin Engkaulah Roh Kudus, Kaulah Yesus Sang Penebus. Sang Penyelamatku, Kaulah Yesus Tuhanku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini untuk meneguhkan iman kita semua tentang Yesus yang sudah tertulis dalam kelahiranmu ditunggu dan dibenci, kehidupanmu jadi teladan dan bertentangan, kematianmu jadi bukti kasih dan berbantahan. Kebangkitanmu membuktikan segalanya, kenaikanmu ke surga membuktikan kemuliaanmu. Semua kejadianmu
tertulis jelas. Siapakah engkau ini sampai membuat iblis gemetar, sampai membuat dunia terguncang. Ku yakin Engkaulah Bapa, ku yakin Engkaulah Firman, ku yakin Engkaulah Roh Kudus. Kaulah Yesus Sang Penebus, Kaulah Yesus Sang Penyelamatku, Kaulah Yesus Tuhanku, Kaulah Yesus Tuhanku. Bapa di surga, imanku tidak akan goyang Tuhan. Amin. Kami yakin Kau Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, penyelamatku. Ampuni Tuhan orang-orang Tuhan Amin. yang mereka tidak tahu pengorbanan. Engkau yang rela memberikan nyawa dan darah-Mu Tuhan untuk kami. Ampuni kami semuanya Tuhan. Ampuni kami. Kami sangat takut dan gentar akan penghakiman-Mu Tuhan. Bapa di surga, sepanjang selama Engkau memberikan kami kesempatan hidup dan bernafas, Engkau adalah Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Aku pernah lupa. Sekalipun Tuhan aku tidak merasakan mujizat hari ini, aku tidak mendapat pertolongan, dan aku tidak hidupku dalam penderitaan, aku percaya Engkau Gembala yang baik. Engkau akan membawa kami ke padang rumput yang hijau, dan Engkau memberikan air kehidupan, karena kami yakin Engkau adalah Bapa itu sendiri yang terlalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Kiranya firman-Mu Kau materaikan untuk umat-Mu di sini, supaya mereka menjadi gandum yang berbulir dan Engkau menikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bukan lalang tapi kami gandum. Haleluya, amin. Amin.